Halo, kembali bersama saya Pak Anton. Kali ini kita akan mendalami materi kita mengenai Yesus pejuang kesetaraan gender. Nah, Bapak berharap kita mempelajari materi ini tidak hanya sekedar materi ajar yang berakhir pada ujian, yakni hanya sekedar mendapatkan nilai, tapi kita ingin mempelajari materi ini lebih dalam agar mempunyai manfaat jangka panjang bagi hidup kita. Karena kesetaraan gender itu sangat dekat dengan hidup kita dan bahkan kita alami sendiri. Dan persoalan kesetaraan gender ini sangat panjang ya, sama panjangnya dengan peradaban manusia. Walaupun kita lihat bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan itu tidak lagi setajam pada zaman-zaman yang lampau. Tapi secara jujur boleh kita lihat bahwa antara laki-laki dan perempuan itu masih ada kesenjangan-kesenjangan. Nah, mari kita lihat apa itu kesetaraan gender. Nah, secara sederhana kesetaraan gender itu dapat kita artikan dengan kesamaan situasi atau kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk mengembangkan dirinya, untuk mengaktualisasikan dirinya, dan untuk mengekspresikan dirinya. Jadi yang pertama sekali dibangun adalah situasinya atau kondisinya, sehingga laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk mengembangkan dirinya, mengekspresikan dirinya, dan mengaktualisasikan dirinya. Karena itu dalam kesetaraan gender ini segala bentuk diskriminasi, dominasi, dan juga ketidakadilan harus dihapuskan. Karena sangat sulit bagi kita untuk membangun kesetaraan gender di mana ketidakadilan, dominasi, dan diskriminasi itu masih berdiri tegak atau masih bertumbuh subur. Karena itu segala bentuk diskriminasi, dominasi, dan ketidakadilan harus disingkirkan agar kesetaraan gender itu semakin dimungkinkan. Nah, kalau kita lihat misalnya di dalam Alkitab sendiri, memang laki-laki dan perempuan itu diciptakan berbeda satu sama lain. Tapi perbedaan itu dibuat bukan dengan maksud agar yang satu mendominasi atau menguasai yang lain. Laki-laki menguasai perempuan atau juga sebaliknya. Perempuan mendominasi laki-laki atau juga sebaliknya. Jadi perbedaan laki-laki dan perempuan sekali lagi tidak dimaksudkan agar saling mendominasi, agar saling melakukan tindakan diskriminasi, tetapi untuk saling melengkapi satu sama lain. Di dalam Alkitab kita lihat bahwa perempuan itu atau Hawa itu diciptakan sebagai penolong bagi kaum laki-laki. Ya, jadi diciptakanlah dia dari tulangku, daging dari dagingku. Artinya diambil dari bagian laki-laki. Sehingga laki-laki dan perempuan itu sama-sama citra Allah, sama martabatnya di hadapan Allah, yakni bahwa laki-laki itu citra Allah dan perempuan itu juga citra Allah. Karena itu sesama citra Allah, maka laki-laki dan perempuan harusnya saling menerima, menghargai, dan menghormati. Juga dalam bacaan yang disodorkan kepada kita pada materi ini, yakni dari Yohanes 8 ayat 2 sampai 11, di sana kita dapati bahwa ada seorang perempuan yang ketangkap basah berbuat zina dibawa kepada Yesus. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menangkap seorang wanita yang tertangkap basah berbuat zina, kemudian membawa perempuan itu menghadap Yesus. Nah, dari situ kita bisa melihat bahwa perbuatan itu dilakukan sedang tertangkap basah. Artinya laki-laki dan perempuan kedua-duanya sedang berada di lokasi, di tempat kejadian itu.
Tetapi yang dibawa adalah si perempuan kepada Yesus. Sementara yang laki-laki itu dibiarkan dilepaskan. Karena dianggaplah bahwa perempuanlah yang berdosa. Nah, tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus dalam bacaan itu, bahwa dia melepaskan wanita itu. Bukan berarti mau mengatakan bahwa perempuan itu tidak bersalah dan karena itu dia lepaskan, tetapi hak untuk diberi kesempatan itu layak didapatkan oleh perempuan itu sama seperti yang diberikan kepada si laki-laki, yakni hak untuk memperbaiki dirinya menjadi lebih baik. Jadi diberi kesempatan bagi si perempuan untuk memperbaiki dirinya menjadi lebih baik. Jadi si laki-laki dibebaskan oleh ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sedangkan si perempuan itu dibebaskan oleh Yesus sendiri. Karena itu dari sini bisa kita lihat kesesuaian dengan materi kita ini, bahwa Yesus pejuang kesetaraan gender. Yesus membela kaum wanita bukan karena perbuatannya, tetapi karena wanita berhak diberi kesempatan sama luasnya dengan kaum laki-laki. Begitu juga dalam bacaan-bacaan lain kita bisa lihat ketika Petrus berkata kepada Yesus, "Engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup." Kita bisa lihat bahwa Petrus mengungkapkan imannya tepat pada pribadi Yesus sebagaimana Yesus adanya. Jadi Petrus itu mengimani Yesus sebagai Mesias, Anak Allah yang hidup. Tetapi di bagian lain, di bagian Yohanes 11 ayat 27, kita bisa melihat bahwa Marta juga mengatakan, "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah yang akan datang ke dalam dunia." Kita bisa melihat kualitas iman ini, bahwa Marta yang adalah kaum wanita memiliki kualitas iman yang sama dengan Petrus yang adalah laki-laki. Jadi kita bisa melihat bahwa kualitas iman perempuan itu tidak lebih rendah dibandingkan dengan kualitas iman laki-laki yang dalam hal ini diwakili oleh Petrus. Karena itu sekali lagi bahwa tidak ada kesenjangan sebenarnya dari sudut pandang kitab suci dan juga ajaran gereja antara laki-laki dan perempuan. Karena itu gereja mengemban misi Yesus untuk menjunjung tinggi kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Nah, apa usaha-usaha yang dapat kita lakukan untuk menjunjung atau mengusahakan kesetaraan laki-laki dan perempuan? Mungkin kita perlu menerima keberadaan laki-laki sebagai laki-laki yang utuh dan perempuan sebagai perempuan yang utuh, sebagai sama-sama makhluk ciptaan Allah yang diciptakan secitra dengan Allah. Bahwa laki-laki itu adalah citra Allah dan perempuan juga adalah citra Allah. Tetapi dalam keseharian hidup ada banyak cara atau usaha yang dapat kita lakukan untuk membangun kesetaraan laki-laki dan perempuan. Nah, karena itu tugas kamu pada materi ini adalah coba kamu tuliskan 3 usaha yang dapat kamu lakukan, ya. Berarti yang bisa kamu lakukan sebagai pelajar untuk menjunjung tinggi kesetaraan laki-laki dan perempuan. Itu ya, sekali lagi, coba kamu tuliskan 3 usaha yang dapat kamu lakukan untuk menjunjung tinggi kesetaraan laki-laki dan perempuan. Lalu yang kedua, terakhir, tuliskanlah sebuah doa sebagai ungkapan syukur bahwa kamu diciptakan sebagai laki-laki bagi kamu yang laki-laki, dan ungkapan syukur bahwa kamu diciptakan sebagai perempuan bagi kamu yang perempuan. Sekian dan selamat mengerjakan buat anak didik kami kelas 7 dan tetap semangat.